C371 Terkutuklah penguasa surga purba. Penguasa langit purba memerintah langit. Setelah perang di dalam Liga Para Dewa, ia naik tahta keilahian. Ia memiliki kekuatan luar biasa sehingga bahkan para pengikutnya jauh lebih unggul dibandingkan kebanyakan dewa. Singkatnya, sebagian besar dari mereka cukup arogan, tak seorang pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun setelah para dewa lain menyapa dan menyambut mereka ke grup obrolan. Tak lama kemudian, penguasa langit purba akhirnya mengirim pesan kepada kelompok tersebut untuk meminta agar mereka menjaga ketenangan. Penguasa langit purba, kita masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh. Tetapi dengan ketiga alam yang tetap damai setelah perang dan dengan semua orang tidak melakukan apapun hari demi hari, saya khawatir setiap dari kalian akan kehilangan makna keilahian cepat atau lambat. Penguasa langit purba. Jadi, saya akan mengumumkan detail misi tiga alam ini. Setiap orang harus memanfaatkan kesempatan ini untuk berlatih di tanah yang hilang, ini dapat membantu hati dao kalian sementara kalian merekrut lebih banyak murid. Penguasa langit purba. Aku akan memberi hadiah berupa pelatihan selama ribuan tahun kepada siapapun yang mampu merekrut 3 juta murid. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Rincian misi ini telah beredar di grup sejak 2 hari lalu. Karena itu, semua orang tetap diam, bukan karena ada seorang pun yang berani mengganggu penguasa langit purba. Penguasa langit purba. Xiaobei, apakah kau di sana? Chen Xiaobei. Ya. Bagaimana saya dapat membantu, penguasa langit purba? Penguasa langit purba. Misinya adalah bumi, tanah yang hilang, rumahmu. Bisakah kau menjaga para dewa yang melakukan perjalanan ke bumi sampai mereka menyelesaikan misi? Chen Xiaobei. Ya. Bisakah aku menolak saat semua orang menatapku, pikir Chen Xiaobei sambil memutar matanya. Bukannya dia tidak mau membantu, tetapi cara Dewa Langit Purba meminta bantuan, itu seperti memaksanya menerima bantuan tersebut. Awalnya, dia mengira Dewa Langit Purba adalah dewa yang terhormat, dia tidak pernah menyangka dia hanyalah seorang diktator yang tidak peduli dengan orang lain. Chen Xiaobei cukup kecewa padanya, meskipun dia memang tidak pernah menyukainya sejak awal karena Sifu-nya sendiri adalah pemimpin Tongtian. Para penguasa tiga alam mungkin akan menjadi dewa yang berbeda jika orang tua itu tidak memerintahkan 3 Sein Langit untuk menyerang pemimpin Tongtian. Penguasa Langit Purba. Baiklah. Itu sudah diputuskan karena kau sudah setuju. Setelah setengah menit, jelas bahwa penguasa langit purba tidak memiliki hal lain untuk ditambahkan. Apakah aku akan mendapat imbalan apapun karena membantu para dewa itu, pikir Chen Xiaobei dengan marah. Tidak bisakah kau memberiku sesuatu yang bagus dan bermanfaat? Sialan. Dan kau menyebut dirimu penguasa langit purba. Kurasa kau adalah dewa pelit. Beberapa hari sebelumnya, Neza menyebutkan bahwa Dewa Langit Purba akan memberinya sesuatu untuk membantu para dewa tersebut. Dia sangat menantikannya sehingga sekarang dia benar-benar marah. Chen Xiaobei kemudian menyadari bahwa penguasa Langit Purba melakukan itu dengan sengaja justru karena Sifu-nya adalah pemimpin Tongtian. Dasar bajingan berpikiran sempit. Setelah beberapa waktu, penguasa Langit Purba akhirnya mengirim pesan singkat kepada grup itu sekali lagi. Penguasa Langit Purba. Kudengar merebut amplop merah adalah tren di grup obrolan ini. Karena Chanism melakukan debut mereka di grup obrolan ini hari ini, aku memutuskan untuk memberikan amplop merah besar. Kalian bisa membanjiri grup obrolan dengan amplop merah kalian sendiri setelahnya. Semua orang merasa gembira setelah mendengar pesan dari penguasa Langit Purba. Kaisar Giok. Penguasa Langit Purba sedang membagikan amplop merah. Semuanya, bersiap berteriak. Dewa Erlang. Aku selalu siap, hebat. Yan Wang. Jari-jariku sudah siap. Raja Iblis Banteng. Akulah yang akan mendapatkan amplop merah itu. Aku sudah melatih jari-jariku akhir-akhir ini, Grid. Yang lain. Ini milikku. Ini milikku. Lao Tzu. Hehe. Penguasa Langit Purba adalah pemimpin 3 King. Aku jamin barang di dalam amplop merahnya sangat berharga. Tak heran semua orang begitu bersemangat, pada akhirnya, hanya satu orang yang bisa merebutnya. Semuanya bergantung pada keberuntungan. Lei Zhenzi. Siapapun di sini bisa merebut amplop merah ini. Aku hanya berharap orang-orang dari Jiaisme tidak mendapatkannya. Grup obrolan kembali hening setelah pesan teks dari Lei Zhenzi. Jiaisme dipimpin oleh Perdana Menteri Tongtian, dan Chanisme dipimpin oleh penguasa Langit Purba. Kedua kekuatan tersebut saling bertarung dalam perang. Chanisme akhirnya muncul sebagai pemenang dan menguasai 3 alam. Meskipun keadaan mungkin tampak damai saat ini, permusuhan antara Jiaisme dan Chanisme tetap berlangsung di balik layar. Semua orang tahu ini tetapi mereka tidak akan pernah berani membicarakannya secara terbuka, dan hanya Tuhan Yang Maha Agung Lao Tzu sendiri yang menjadi penengah antara pemimpin Tongtian dan penguasa Langit Purba. Lao Tzu. Batuk. Penguasa Langit Purba. Lei Zhenzi. Apa yang kau katakan?
Ini masa damai. Dengan ini kau dijatuhi hukuman untuk menulis 10 salinan kitab petir sejati Yukin tertinggi. Lei Zhenzi, aku tahu aku salah. Aku menerima hukuman ini dengan sukarela. Terima kasih banyak telah menghukumku, 3 emoji gembira. Sial. Sekarang aku mengerti. Orang tua itu masih berusaha menyerang Jiaisme, pikir Chen Xiaobei, jari-jarinya mencengkeram ponsel dengan erat. Kitab petir sejati Yukin tertinggi itu pasti semacam kitab tingkat tinggi, kedengarannya seperti hukuman, tetapi sebenarnya itu adalah hadiah. Dengan kata lain, dia setuju dengan apa yang dikatakan Lei Zhenzi. Posisi Jiaisme akan terguncang jika semua orang melakukan apa yang baru saja dilakukan Lei. Sialan penguasa langit purba ini. Chen Xiaobei. Kita punya cukup uang untuk ronde berikutnya. Singkirkan benda sialanmu itu dan mainkan, teriak Dongfang Hong tiba-tiba. Ketika dia tidak menanggapi, pemimpin geng hitam itu menghampirinya dan mencoba merebut ponselnya. Bajingan! Apa kau tuli? Aku ingin kau meletakkan ponsel sialanmu itu. Dok! Chen Xiaobei telah melayangkan tendangan ke arah Dongfang Hong sebelum dia selesai bicara, dia mencoba bermain-main ketika dia sangat marah. Itu tidak berbeda dengan bunuh diri. Ledakan! Dengan latihan peningkatan kekuatan tempur Raja Penyihir Primordial, kekuatan tempur Chen Xiaobei telah meningkat menjadi 7.600. Tendangan kuatnya menghantam Dongfang Hong hingga terlempar ke kerumunan, dan kepalanya tersentak saat mendarat. Pria malang itu muntah darah setelah tulang rusuknya hancur total sebelum pingsan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Chen Xiaobei. Berani-beraninya kau menendangnya. Jangan macam-macam dengan geng hitam. Chen Xiaobei. Kau terlalu sombong. Ini perairan internasional, aku akan mencincangmu menjadi beberapa bagian dan memberi makan ikan-ikan. Berikan kompensasi kepada kami atau kami tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Para anggota geng hitam menjadi marah dan mulai menggonggong dengan ganas ke arah Chen Xiaobei seperti sekumpulan serigala. Diam dan tetap di situ. Tanpa gentar, dia balas berteriak. Ketenangannya yang luar biasa membungkam setiap anggota geng hitam. Mereka semua sangat ketakutan sehingga tak seorang pun berani bernapas. Saat ini, dia adalah malaikat maut. Rasa takut yang mencekam merayap di tubuh mereka tanpa ampun. Sebenarnya, Chen Xiaobei sama sekali tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan waktu dalam perselisihan sepele seperti itu. Aku harus merebut amplop merah itu. Pikirnya sambil menoleh kembali ke ponselnya. Aku akan membuat Sifu bangga dengan membuat marah penguasa langit purba itu. C372 Aku ingin pamer. Keheningan mencekam menyelimuti grup obrolan, tak satu pun anggota yang berani mengirim pesan singkat. Chen Xiaobei bisa membayangkan semua orang berdiri di sana, siap merebut amplop merah yang dilemparkan oleh penguasa langit purba. Orang tua itu adalah penguasa 3 alam dan orang yang suka memerintah, dia pasti akan menyiapkan amplop merah yang besar untuk menjaga nama baiknya. Dilihat dari keheningan mereka masing-masing, tampaknya bahkan Grand Supreme Lord Lao Tzu dan Kaisar Giok pun ingin mencoba peruntungan mereka juga. Jelas sekali, barang di dalam amplop merah itu pasti sangat berharga. Aku harus mendapatkannya. Sifuku selalu baik hati, aku akan membuatnya bangga. Di luar keinginan akan barang-barang berharga yang ada di dalam amplop merah, Chen Xiaobei juga ingin membalas semua kebaikan Sifunya. Dia sangat fokus, ibu jarinya menegang saat bersiap untuk mengetuk layar ponsel. Pada saat itu, dia bisa merasakan udara di sekitarnya membeku. Suara detak jantungnya sendiri terdengar sangat jelas. Saatnya telah tiba. Oi, Xiaobei brengsek. Apa yang kau lakukan? Murong Xiaoyao berjalan menghampiri Chen Xiaobei dan menepuk bahunya. Ibu jarinya mengetuk layar ponsel secara refleks. Murong Xiaoyao. Chen Xiaoyao meledak. Ini adalah momen krusial, kesalahan kecil akan membuat semua usaha yang telah dia lakukan menjadi sia-sia. Aku hanya menyentuh bahumu. Kenapa kau marah sekali? Murong Xiaoyao merasa kesal. Dia belum pernah melihat Chen semarah itu. Aku. Tepat ketika Chen hendak mengamuk, sebuah keajaiban terjadi. Ding! Selamat, Anda telah merebut amplop merah dari penguasa langit purba, Anda telah menerima larva jangkrik emas 12 sayap, larva tersebut telah disimpan di peti harta karun Anda. Astaga! Murong Xiaoyao. Chen Xiaobei sangat gembira hingga ia melompat dari tempat duduknya. Apa yang salah denganmu? Apa kau salah minum obat pagi ini? Sedetik yang lalu kau marah, sekarang kau menyeringai seperti orang bodoh. Murong Xiaoyao mulai sedikit takut. Mah. Chen Xiaobei meraihnya dan mencium pipinya yang cantik. Kamu baru saja berbuat baik padaku. Setelah melepaskannya, Chen Xiaobei mulai melompat-lompat kegirangan, ponselnya masih di tangannya. Yang dia inginkan hanyalah mikrofon untuk bernyanyi dan mengekspresikan kebahagiaannya. Kau benar-benar brengsek.
Belum pernah ada pria yang menciumku sebelumnya. Aku sangat marah sekarang. Kesal, Murong Xiaoyao menghentakkan kakinya ke lantai sebelum ia mendapati 500 pasang mata menatapnya. Wajahnya langsung memerah, dan dia segera kembali ke tetua ketiga dengan wajah tertutup, seperti seorang istri yang malu. Xiao Bei, apa yang terjadi? Kenapa kau begitu riang? Tanya tetua ketiga dengan rasa ingin tahu. Di ruangan itu, 500 kepala lainnya mengangguk, mereka juga ingin tahu. Haha, aku baru saja merebut amplop merah yang sangat penting. Aku sangat senang sekali sekarang, kata Chen Xiaobei sambil terus melompat-lompat, tampak seperti anak kecil yang mendapatkan mainan baru. Semua orang terkejut dengan jawabannya. Kurasa ada yang aneh dengan anak ini. Dia bahkan tidak begitu senang ketika memenangkan 900 juta barusan. Tapi sekarang dia jadi gila setelah merebut amplop merah dan menendang Dong Fang Hong hanya karena mengganggunya. Apakah itu perlu? Pikir mereka, tidak mampu memahami rahasia terdalamnya dan euforia yang dialaminya. Tidak ada uang yang cukup untuk membeli barang di dalam amplop merah itu, dan dia juga tidak akan memberikannya meskipun seseorang menawarkan semua uang di dunia ini kepadanya. Selain itu, amplop merah memiliki makna dalam perseteruan antara Jieisme dan Chanisme. Chen Xiaobei tidak akan pernah tinggal diam setelah melihat sekolahnya diintimidasi. Tidak harus Dong Fang Hong saja, dia akan membunuh manusia atau dewa manapun yang mencoba menghentikannya mengambil amplop merah. Terlebih lagi, Chen Xiaobei, seorang manusia biasa, baru saja menamparkan wajah penguasa langit purba dan Chanisme. Ini jelas sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Itulah mengapa dia sangat gembira. Aku harus kembali ke grup obrolan sekarang juga. Aku ingin pamer dan terus menamparkan mereka. Bahahaha. Menenangkan diri, Chen Xiaobei segera kembali ke grup obrolan. Di dalam semuanya kacau balau. Dewa Erlang. Apa-apaan ini? Dewa Chen lagi. Dan kau tahu dia sudah merebut 8 diagram ramalan ilahi, serta kitab langit dan bumi. Kau punya semua barang berharga. Yan Wang. Sekarang dia juga menerima sesuatu yang tak ternilai harganya dari penguasa langit purba. Ingat, dia juga merebut amplop merah dari ketiga orang suci dari 3 king. Raja Iblis Banteng. Saudaraku. Bagaimana kita bisa merebut amplop merah dengan keberuntunganmu seperti ini? Chen Xiaobei. Kalian mungkin tidak akan percaya apa yang akan kukatakan, tapi aku benar-benar tidak ingin merebut amplop merah ini sama sekali. Yang kuinginkan hanyalah menamparkan Lei Zhenzi, tapi tanganku menolak untuk menurut. Karena itulah aku tanpa sengaja menyentuh layar, dan... Oh! Aku tetap berhasil menamparkan Lei Zhenzi, emoji keren. Lei Zhenzi. Chen Xiaobei. Berhenti pamer, menyolok. Chen Xiaobei. Lei Zhenzi. Kalau tidak salah, guru besar dan Sifu Anda berada di level yang sama. Jadi, Anda seharusnya memanggil saya, Guru Chen. Di mana sopan santun Anda? Mau dihukum? Lei Zhenzi. Aku tantang kau. Akan kuhadiahi kau dengan hidangan petir, mengancam. Chen Xiaobei. Sialan. Di mana rasa hormat yang pantas kudapatkan? Dewa Langit Purba, tolong. Lei Zhenzi ingin membunuhku. Lei Zhenzi. Saya, tertegun. Penguasa Langit Purba. Lei Zhenzi, hentikan main-main. Apa yang sudah kuajarkan padamu? Di mana sopan santunmu? Jangan mempermalukan Chanisme di sini. Jelas sekali bahwa orang tua itu gugup. Chanisme benar-benar dipermalukan hanya dengan Chen Xiaobei menyebutkan keinginannya untuk menamparkan wajah Lei Zhenzi, dan keadaan segera memanas. Lei Zhenzi, aku tahu aku bersalah. Aku mohon maafkan aku, Grandmaster. Penguasa Langit Purba. Xiaobei, mohon bersikap lunak karena kau adalah tetua Lei Zhenzi. Bukankah begitu? Chen Xiaobei. Tentu saja. Aku hanya ingin dia meminta maaf padaku. Lei Zhenzi sangat frustrasi saat itu. Namun, ia tidak punya pilihan lain selain meminta maaf kepada Chen Xiaobei karena masalah ini akan merusak nama baik Chanisme. Lei Zhenzi. Guru Xiaobei, saya yang salah tadi. Mohon maafkan saya. Chen Xiaobei. Ini tidak akan terjadi jika kau bersikap baik tadi. Kenapa kau harus bersikap sombong di depanku? Hobi favoritku adalah menamparkan orang yang sombong. Dasar bodoh. Seharusnya kau tidak melakukan itu. Lei Zhenzi, tidak bisa berkata-kata, menangis. Chen Xiaobei. Oh iya. Makhluk bersayap 12 itu apa sih? Dan mengapa penguasa langit purba yang maha kuasa merasa perlu memasukkan serangga ke dalam amplop merah dan melemparkannya kepada kita? C373 penguasa langit purba mengamuk dan pergi dengan marah. Benda itu. Serangga. Pesan Chen Xiaobei berdampak seperti ledakan bom atom di grup obrolan amplop merah. Sebagian besar anggota merasa marah,
sementara para pengikut Chanisme dengan cepat memberikan penjelasan kepada Chen Xiaobei. Jiang Zia. Sebelum manusia ada, jangkrik emas 12 sayap hidup sebagai salah satu dari 5 serangga buas dan binatang spiritual terkuat. Ia hanya bertelur sekali setiap 10.000 tahun, yang juga menetas sekali setiap 10.000 tahun, dan keturunannya hanya akan menumbuhkan sepasang sayap setiap 10.000 tahun. Guang Chengxi. Ini sangat berharga. Aku khawatir mungkin hanya ada satu jangkrik emas bersayap 12 yang tersisa di antara 3 alam. Randeng Daoren. Lagi pula, itu masih berupa larva. Dewa Chen, kau bisa memeliharanya, ia akan setia padamu seumur hidupmu. Chen Xiaobei. Hehe. Kalian sepertinya sangat menghargainya. Tapi pada akhirnya, itu tetaplah sebuah serangga. Sebenarnya, Chen Xiaobei sangat terkejut setelah mengetahui nilai berharga dari jangkrik emas 12 sayap. Namun, ia ingin mempermalukan Chanisme dengan meremehkan serangga itu, dan pada gilirannya memprovokasi penguasa langit purba. Ia yakin bahwa lelaki tua itu ingin pamer dengan mengirimkan barangnya yang paling berharga, siapapun dapat melihat bahwa penguasa langit purba sekarang sangat marah. Jiang Zia. Xiaobei Sidi, kau tidak perlu menunggu selama itu. Jangkrik emas 12 sayap terlahir dengan kemampuan khusus, ia dapat memakan apa saja bahkan saat masih berupa larva. Nafsu makannya pun tak terpuaskan. Chen Xiaobei. Wah. Sekarang dia jadi makhluk rakus. Sialan, aku bakal miskin hanya untuk membeli makanan untuknya. Yang lain. Apa-apaan ini? Sepertinya kalian tidak menginginkan serangga buas mitos ini. Kalian selalu bisa memberikannya kepada kami jika tidak suka, kami tidak takut menjadi miskin. Chen Xiaobei. Itu bukan urusanmu. Akulah yang merebut amplop merah yang berisi serangga itu, artinya takdir telah mengikatku pada serangga ini. Aku hanya perlu memberinya setengah roti setiap hari. Jiang Zia. Xiaobei Sidi. Bukan begitu cara memperlakukan harta karun legendaris. Yuding Zhenren. Xiaobei Sidi. Kau mendapatkan jangkrik emas 12 sayap ini karena takdir, padahal 12 dewa emas sangat menginginkannya. Bahkan Sifu kita pun tidak memberikannya kepada kita, jadi tolong jangan perlakukan benda ini dengan buruk. Nanji Xianweng. Benar sekali. Hatiku sakit saat mendengar bahwa kau hanya akan memberi makan makhluk spiritual yang sangat berharga ini dengan setengah roti per hari. Chen Xiaobei. Baiklah, baiklah. Aku akan memberinya satu roti utuh karena kalian terus bersikeras bahwa itu adalah makhluk yang sangat berharga. Aku juga akan menambahkan beberapa potong acar sayuran. Itu saja, cemberut. Fraksi Chanisme benar-benar terdiam, mereka sama sekali tidak mampu menghadapi Chen Xiaobei. Meskipun begitu, gelar dewa yang paling frustrasi jatuh kepada penguasa langit purba. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak awal, dia jelas terlalu marah untuk mengatakan apapun. Siapapun yang menerima hadiah monumental seperti itu dari Dewa Langit Purba pasti akan sangat berterima kasih. Di sisi lain, Chen Xiaobei ini terus meremehkan jangkrik emas bersayap 12, tidak mengherankan jika dewa itu merasa kesal. Penguasa Langit Purba. Aku ada urusan lain yang harus kuurus. Aku pamit dulu. Bahahaha. Akhirnya aku berhasil membuatnya pergi. Operasi tampar wajah sukses besar. Ini fantastis. Chen Xiaobei tersenyum penuh kemenangan sambil mengangkat ponselnya ke udara. Dia hanyalah manusia biasa, namun dia berhasil mempermalukan penguasa langit purba dan gerakan kanonisme itu sendiri. Ini jelas merupakan pencapaian yang luar biasa. Namun, dia tidak akan berhenti sampai di situ. Kembali ke ponselnya, dia mulai mengipasi api di dalam grup tersebut. Chen Xiaobei. Para pengikut Chanisme. Mari kita mulai gelombang amplop merah. Semua orang menantikan amplop merah kalian yang luar biasa. Yang lain, ayo kita lakukan ini. Lagi pula, Chanisme adalah kelompok paling kuat di surga. Fraksi kalian pasti memiliki berbagai macam barang menarik, kalian tidak diizinkan pergi jika kami tidak melihat banjir amplop merah dari kalian. Sekarang, para anggota Chanisme akan merasakan sensasi luar biasa karena dipaksa untuk menuruti perintah seseorang. Karena tidak punya pilihan lain, mereka mulai mengirimkan amplop merah mereka kepada kelompok tersebut. Ding! Yun Zongzi baru saja mengirimkan amplop merah ke grup. Ding! Jiang Zia baru saja mengirimkan amplop merah ke grup. Ding! Shen Gongpao baru saja mengirimkan amplop merah kepada grup. Para pengikut Chanisme adalah murid-murid dari Dewa Langit Purba, beberapa dari mereka juga memiliki murid-murid sendiri. Singkatnya, banyak dewa mengirimkan amplop merah kepada kelompok tersebut, dan barang-barang itu terus berdatangan gelombang demi gelombang. Aku akan merebut yang ini. Aku akan merebut yang itu. Rebut, rebut, rebut. Sambil menggertakkan giginya, Chen Xiaobei berusaha sekuat tenaga untuk merebut sebanyak mungkin amplop merah.
Dia yakin bahwa keberuntungan yang baru saja diperolehnya telah membuatnya memenangkan jangkrik emas 12 sayap. Ini berarti bahwa keberuntungannya akan segera habis, jadi dia berencana untuk menghabiskan sisanya pada sesi perebutan amplop merah ini. Nantinya, dia akan dapat membantu Xiang Yu dan Wen Yuan menebus jiwa mereka tanpa menyisakan apapun. Ding! Selamat, Anda baru saja merebut amplop merah dari Jiang Xia. Anda telah menerima 3 pedang jimat yang murni. Jimat tersebut telah disimpan di peti harta karun Anda. Ding! Selamat, Anda baru saja merebut amplop merah dari Nanji Xianweng. Anda telah menerima 3 buah giok spiritual kutub selatan. Buah-buahan itu telah disimpan di peti harta karun Anda. Hanya 2 amplop merah, mungkin aku sudah terlalu banyak menghabiskan keberuntungan untuk mendapatkan jangkrik emas 12 sayap. Yah, ini tetap akhir yang menyenangkan. Chen Xiaobei tersenyum puas. Setelah gelombang amplop merah mereda, para dewa mulai berbincang-bincang ringan. Sepertinya mereka belum memutuskan dewa mana yang akan datang ke bumi. Yah, itu bukan urusan saya, mereka akan memberitahu saya jika sudah memutuskan. Saya hanya perlu duduk tenang dan menunggu. Maka, Chen Xiaobei meninggalkan grup dan mengirim pesan kepada Yan Wang. Dengan semua keberuntungannya telah habis, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk menebus jiwa Xiang Yu dan Wen Yuan. Yan Wang, apa? Dewa Chen, sudahkah kau memikirkannya matang-matang? Itu 333.000 poin jasa. Itu bukan jumlah yang kecil. Chen Xiaobei. Tidak ada yang perlu dipikirkan matang-matang. Poin prestasi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan saudara dan teman. Yan Wang. Ya Tuhan Chen, kau benar-benar pria sejati. Aku kagum, acungan jempol. Baiklah, izinkan aku memberimu sebuah tips karena kau begitu baik, jangan macam-macam dengan Chanisme. Aku sangat takut mereka akan membalas dendam setelah kau mempermalukan mereka. Chen Xiaobei. Terima kasih banyak atas sarannya. Saya akan mengingat kebaikan ini. Yan Wang. Sama-sama. Kita kan teman baik, jadi kamu tidak perlu membalas budiku. Baiklah. Sekarang, kirimkan poin jasamu kepadaku, dan aku akan membantumu menukarkannya dengan token penyelamat jiwa. Chen Xiaobei melakukan hal itu, dan poin prestasinya langsung anjlok menjadi 0. Ding! Selamat, Anda baru saja merebut amplop merah dari Yan Wang. Anda telah menerima 2 token penyelamat jiwa. Token tersebut telah disimpan di peti harta karun Anda. Setelah menerima amplop merah, Chen Xiaobei bangkit dan mulai meninggalkan kasino. Chen Xiaobei, kemana kamu pergi? Tanya Qiyu Hairui. Berhenti bertanya. Tunggu di sini, teriaknya balik, dan Qiyu Hairui terdiam kaku. Catatan penerjemah. 1. CD. Murid junior, dari guru yang sama. C374 bukan berarti musuh itu bodoh. Ada banyak kabin di kapal pesiar itu. Chen Xiaobei memilih salah satu secara acak, masuk, dan membaringkan tubuh Kaisar Yan dan Wen Yuan di lantai. Wen Yuan mengenakan pakaian, tetapi Kaisar Yan benar-benar telanjang, itulah sebabnya Chen Xiaobei dengan cepat mengambil beberapa pakaian pria dari tasnya dan memakaikan pakaian pada mayat tersebut. Setelah itu, dia mengambil token penyelamat jiwa dari peti harta karunnya. Terdapat tanda yang berbeda pada token-token tersebut, satu token bertuliskan token penyelamat jiwa 2 bintang, sedangkan token lainnya bertuliskan token penyelamat jiwa 1 bintang. Chen Xiaobei meletakkan token 2 bintang di dada Kaisar Yan dan token lainnya di dada Wen Yuan, sebelum mengeluarkan sangkar roh dari peti harta karunnya untuk membebaskan jiwa Xiang Yu dan Wen Yuan. Tak lama kemudian, kekuatan mistis memancar dari dunia bawah. Garis-garis cahaya biru dan untaian karakter kuno yang tak terhitung jumlahnya melayang ke udara, seolah-olah sebuah mantra, atau mungkin sebuah ritual. Waktu berlalu, dan karakter-karakter itu menghilang. Token penyelamat jiwa bertindak sebagai perantara, memungkinkan jiwa Xiang Yu dan Wen Yuan untuk memasuki tubuh mereka masing-masing. Keduanya membuka mata dalam beberapa saat. Hahaha. Akhirnya, aku kembali menjadi laki-laki. Xiang Yu tertawa gembira dan langsung memeluk Chen Xiaobei. Saudaraku tersayang. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Baiklah, aku langsung saja bicara omong kosong, mulai hari ini, aku akan melakukan apapun untukmu. Aku akan mengganti nama keluargaku jika aku menolak apapun yang kau minta. Nada bicaranya sangat serius di bagian terakhir. Saudara Yu, kau sangat kami sambut. Kita kan bersaudara. Chen Xiaobei menyeringai lebar. Meskipun dia baru saja menghabiskan 333.000 poin jasa, apa yang dia rasakan saat ini jelas lebih berharga. Poin-poin itu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan memiliki saudara kandung. Hei, Paman. Sekarang giliran saya memeluk Tuan Xiaobei. Wen Yuan cemberut sambil mendekati mereka. Dia tampak lebih menarik setelah kembali ke tubuhnya, fitur kewanitaannya menonjolkan penampilannya yang genit, memberinya pesona feminin yang nyata.
Oke, Xiang Yu melepaskan Chen Xiaobei dengan lembut. Tuan Xiaobei, aku ingin ciuman. Wen Yuan tersenyum dan berlari ke pelukannya. Dia melingkarkan tangannya di lehernya dan mulai menghujani wajahnya dengan ciuman seperti burung pelatuk. Untungnya dia tidak memakai lipstik di bibirnya, kalau tidak, wajahnya akan dipenuhi bekas merah bibir. Tenang dulu. Apa kau mencoba masuk ke dalam celanaku? Chen Xiaobei terkejut, tidak mampu menahan rayuan penuh gairah dari Wen Yuan. Sentuhan dari bibir lembutnya juga membuat darahnya mendidih. Ya, aku menginginkannya. Dan aku menginginkannya sekarang juga. Wen Yuan bukanlah tipe orang yang mudah malu. Dia selalu mengungkapkan isi hatinya dan pernah mencium Chen Xiaobei saat pertama kali bertemu dengannya bertahun-tahun yang lalu. 1. Tentu saja, tidak mengherankan melihat dia bersikap begitu berani. Baiklah, saatnya berhenti bercanda. Ada beberapa masalah serius yang perlu saya tangani sekarang, dan saya akan membiarkanmu menangani saya ketika waktunya tepat, kata Chen Xiaobei dengan riang. Baiklah. Masalah serius harus menjadi prioritas. Lagi pula, kau tidak mungkin bisa lari dariku. Hehe. Wen Yuan tersenyum licik seperti rubah. Xiaobei, kau tadi menyebutkan akan ada hal-hal berbahaya yang terjadi hari ini. Apakah sudah terselesaikan? Tanya Xiang Yu dengan suara berat. Tidak perlu lagi menyembunyikan identitas aslinya sekarang karena ia memiliki tubuh baru, bahkan cara ia memanggil Chen Xiaobei pun telah berubah. Sampai saat ini belum diputuskan, jawabnya sambil menggelengkan kepala. Apa yang kita tunggu? Siapa yang telah mengganggumu? Apa kau ingin aku menghancurkan mereka semua sekarang? Xiang Yu mengerutkan kening, dan aura keagungan terpancar dari wajah tampannya. Tidak perlu terburu-buru. Musuh-musuhku akan memberiku sejumlah besar uang. Kalian berdua bisa menghancurkan mereka setelah itu. Chen Xiaobei menyeringai jahat. Hah? Musuh-musuh akan memberikan uang mereka kepadamu. Betapa bodohnya mereka, tanya Xiang Yu dengan bingung. Paman salah. Wen Yuan cemberut. Bukan musuh yang bodoh, Xiaobei kita saja yang terlalu pintar. Haha. Wen Yuan pandai sekali bicara, kata Chen dengan gembira. Bukan hanya manis, rasanya juga seperti stroberi. Mau coba? Tanya Wen Yuan, melanjutkan rayuannya dengan mengedipkan mata lebarnya yang penuh semangat padanya. Aku tunda dulu. Chen Xiaobei menelan ludah. Tanpa membuang waktu sedetik pun, dia bergegas keluar ruangan, satu ciuman lagi dan Wen Yuan mungkin akan menyelinap ke dalam celana Chen Xiaobei seperti yang dia rencanakan. Dia hanya pergi selama 3 hingga 5 menit. Itu tidak cukup bagi anggota Black Gang untuk melakukan sesuatu yang istimewa, dan mereka juga tidak menyadari rencana jahatnya. Baiklah. Mari kita lanjutkan. Chen Xiaobei berjalan memasuki kasino dengan riang dan masuk ke sistem. Tampaknya geng hitam berhasil mengumpulkan tambahan 200 juta dan mentransfernya ke rekening Qiyu Hairui. Biar saya perjelas, saya akan mengambil kartu duluan di ronde ini, kata kepala geng hitam dengan serius. Baginya, ini adalah cara pasti untuk menang, Bandar bisa saja memberikan kartu terbaik kepadanya sebelum giliran Chen Xiaobei. Dan dia pasti akan kalah terlepas dari keberuntungannya. Baiklah, aku tidak keberatan, jawab Chen Xiaobei dengan tenang. Aku juga bertaruh duluan. 1 juta, seru Qiyu Hairui, jelas sekali dia sudah belajar dari kesalahannya kali ini. Dia tidak berani membiarkan Chen Xiaobei bertaruh duluan, dan taruhannya pun terbilang kecil, dia hanya mencoba menjajaki kemungkinan. Aku akan menelepon. Chen Xiaobei tersenyum lebar dan memasukkan uang itu ke dalam sistem perjudian. Suara mendesing. Bandar mengocok kartu dan menyebarkannya di atas meja dalam bentuk kipas. Batuk. Qiyu Hairui pura-pura batuk dan mengulurkan tangan untuk mengambil kartu. Aku akan menggambar sekarang. Dia menyentuh setiap kartu, tetapi sebenarnya dia tidak memperhatikan apa yang dilakukannya. Seluruh fokusnya tertuju pada Bandar yang terus mengalihkan pandangannya hingga akhirnya jari gemuknya mendarat di kartu terbaik. Namun, prosesnya sangat halus dan kebanyakan orang tidak menyadarinya. Aku ambil kartu ini. Qiyu Hairui sangat gembira, segera mengeluarkannya dan menekannya di telapak tangannya. Kalau begitu, giliran saya. Chen Xiaobei menyeringai, mengambil kartu secara acak dan membaliknya. Itu adalah kartu 8 sekop. Hanya 8. Aku pasti akan memenangkan ini. Qiyu Hairui menelan ludah dan dengan hati-hati memperlihatkan kartunya. Itu adalah kartu as sekop. Kemenangan. Aku menang. Bahahaha. Qiyu Hairui melompat dan menari-nari untuk merayakan kemenangan pertamanya. Bos kita akhirnya menang. Chen Xiaobei pasti sudah kehabisan keberuntungannya. Sekarang masih ada harapan. Bagus. Kita tidak perlu bangkrut. Bos. 1 juta terlalu sedikit. Tambahkan lagi atau kita akan menunggu lama sekali. Bertaruh. Bertaruh. Bertaruh.
Bertaruh. Para anggota Black Gang lainnya pun mulai menari-nari, seolah-olah mereka bisa melihat cahaya di ujung terowongan. 3 juta kali ini, kata Qiu Hairui dengan percaya diri. C375 saya menangkap ikan besar. Aku akan menelepon, kata Chen Xiaobei dengan tenang. Sama seperti ronde sebelumnya. Dia mengambil kartu dengan nilai lebih kecil, sementara Qiu Hairui masih menyimpan as sekop. Dengan demikian, dia kalah lagi di ronde berikutnya. Aku bertaruh 5 juta di ronde ini. Qiu Hairui semakin berani. Para anggota geng hitam juga sangat bersemangat dan terus menyuruh bos mereka untuk menaikkan taruhannya. Aku akan bertaruh lagi. Aku akan mengikuti taruhanmu kapan saja karena aku sudah memenangkan banyak uang darimu, jawab Chen Xiaobei dengan tenang dan bertaruh tanpa ragu-ragu, sebelum kalah lagi. Taruhan Qiu Hairui terus meningkat setelah 10 putaran lagi. Dan dia masih berhasil mendapatkan as sekop. Di sisi lain, Chen Xiaobei sudah kehilangan 200 juta dalam 10 menit. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Chen Xiaobei selalu kalah? Murong Xiaoyao bertanya dengan gugup sambil mengerutkan kening. Permainan ini sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Bro Bei kita pasti akan beruntung lagi, jawab Fire Boss. Sangat bisa dimaklumi jika Xiaobei sedang sial, tapi keberuntungan Qiu Hairui benar-benar mencurigakan, dia selalu mendapatkan as sekop di setiap putaran. Itu bukan keberuntungan. Tetua ketiga menggelengkan kepalanya dengan serius. Apakah kau mengatakan bahwa Qiu Hairui curang? Tanya bos api saat akhirnya menyadari sesuatu. Dia tahu satu hal tentang perjudian, sementara kebanyakan penjudi cenderung kalah sepanjang waktu, mereka yang selalu menang sebenarnya adalah penipu yang tidak tahu malu. Dasar bajingan gendut bermuka tebal. Beraninya dia menipu Bro Bei kita. Aku akan menghajarnya. Murong Xiaoyao menyingsingkan lengan bajunya sambil bersiap menghampiri Qiu Hairui dan memberinya pelajaran. Xiaoyao, tunggu. Tetua ketiga dengan cepat menghentikannya melakukan hal bodoh, sambil merendahkan suaranya dan menambahkan, Xiaobei bukanlah orang yang terjun ke medan perang tanpa rencana yang matang. Aku yakin dia tahu Qiu Hairui sedang menipunya, tapi lihat, dia tetap tenang seperti biasa. Dengan kata lain, dia punya rencana. Kau akan merusak rencananya jika kau menghajar Qiu Hairui. Benarkah? Tapi aku benar-benar kesal melihat Chen Xiaobei kalah dari si gendut sialan itu. Lihat wajah sombongnya. Aku tak sabar untuk menginjak-injak wajahnya yang lembek, geram Murong Xiaoyao, meskipun ia segera berhasil menenangkan dirinya. Bahahaha. Aku menang lagi. Qiu Hairui tertawa angkuh, sangat gembira. Chen Xiaobei, ucapkan kata-kata terakhirmu, serunya dengan angkuh. Kau sekarang telah kehilangan 200 juta. Aku akan segera menuntut setiap sen di rekening bankmu. Hah. Keberuntunganmu luar biasa. Chen Xiaobei meratap. Aku speechless. Aku akan bermain 3 ronde lagi, menang atau kalah, aku akan berhenti bermain apapun yang terjadi. Apa? 3 ronde terakhir. Qiu Hairui tampak tak mampu melepaskan kesombongannya. Baiklah, aku akan terus menaikkan taruhanku. Aku hanya perlu memastikan kau kehilangan semuanya dalam 3 ronde. Aku akan mempertaruhkan semuanya di ronde ini. 400 juta. Jangan jadi pengecut. Bos kami keren banget. Sangat mengesankan. Setelah ronde ini, 400 juta akan berubah menjadi 800 juta, dan 1,6 miliar di ronde berikutnya. Chen Xiaobei akan kehilangan semuanya di ronde ketiga. Bos, Anda terlalu pintar. Sepertinya kita hanya perlu duduk di sini dan menunggu Anda memberi kami uangnya. Hahaha. Geng hitam bersorak gembira. Aku akan menelepon, kata Chen Xiaobei, tetap tenang. Sebenarnya, dia ingin tertawa terbahak-bahak karena dia sengaja kalah di semua ronde itu. Itu semua hanyalah tipuan besar, seperti poker, seseorang tidak boleh pelin-pelan sebelum mendapatkan kemenangan besar, terutama ketika ikan besar sudah termakan umpan. Bajingan, kau punya nyali. Kau laki-laki sejati dan aku menghormati itu. Qiu Hairui mengacungkan jempol padanya. Meskipun begitu, aku akan menunjukkan simpati padamu. Dia kemudian menambahkan dengan kejam. Aku ingin setiap sen dari rekening bankmu dan kau menderita seumur hidupmu. Bahahaha. Aku tak bisa berkata apa-apa. Kurasa aku hanya perlu terus melihatmu bertingkah seperti orang sombong. Chen Xiaobei mengangkat bahu dan memasukkan uang ke dalam sistem sekali lagi. Bandar menggunakan cara mengocok kartu yang unik sebelum menyebarkan kartu-kartu itu di atas meja sekali lagi, sementara Qiu Hairui mengulangi triknya untuk menemukan as sekop. Saat itulah Chen Xiaobei menarik napas dalam-dalam dan meniupkan embusan angin ke arah bandar ketika Qiu Hairui menyentuh sebuah kartu. Wanita Amerika itu berkedip tanpa sadar, dan Qiu Hairui termakan tipuan itu. Dia dengan cepat mengambil kartu dan menekannya ke meja dengan kedua tangannya.
Setelah itu giliran Chen Xiaobei, dan dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengacak-acak tumpukan kartu yang tersusun rapi. Hah! Sang bandar terkejut, kartu-kartu itu semuanya acak ketika dia membuka matanya. Dia tidak bisa melihat menembus kartu-kartu itu, dan karena itu tidak dapat mengingat urutan kartu yang telah dia susun dengan ingatannya yang luar biasa. Karena tidak tahu kartu mana yang diambil oleh Chen Xiaobei dan Qiu Hairui, dia menjadi khawatir. Qiu Hairui telah mempertaruhkan semuanya, dia tidak akan menerima sepeser pun jika dermawannya kalah. Aku akan mengungkapkan kartuku duluan, teriak Chen Xiaobei. Itu adalah kartu 2 keriting. Bahahaha. Qiu Hairui tertawa terbahak-bahak. Kamu memang pelawak. Apa kamu mencuci tangan setelah buang air besar? 2 keriting. Kamu benar-benar sial. Bahahaha. Fiuh. Beruntung. Sang bandar merasa lega. 2 keriting adalah kartu dengan nilai terendah kedua, hampir mustahil bagi Qiu Hairui untuk kalah di ronde ini. Sial. Sial. Kenapa Chen Hairui bisa sial sekali? Taruhannya 400 juta ronde ini, kata Murong Xiaoyao dengan gugup. Tetua ketiga dan bos api juga merasakan kecemasan yang sama. Qiu Hairui bisa mengalahkan Chen Xiaobei dengan kartu apapun, kecuali 2 berlian. Haha. Keberuntungan Chen Xiaobei benar-benar habis. Dia sedang beruntung, tapi keberuntungan yang salah. Dia adalah anugerah dari Tuhan, datang untuk memberi kita uang. 2 keriting. Bahkan aku pun bisa mengalahkannya dengan mudah. Ini luar biasa. 2 ronde lagi dan kita bisa mulai menghitung uang di tangan kita. Ini menakjubkan. Ini sangat seru. Ini sangat gila. Para anggota geng hitam semakin berharap. Akhir yang mereka dambakan telah tiba. Bajingan. 2 ronde lagi dan kau akan kehilangan semuanya. Aku benar-benar penasaran. Bagaimana perasaanmu sekarang? Qiu Hairui mengejek dengan sangat percaya diri. Sekarang masih terlalu dini untuk membicarakan akhirnya. Kau harus mengungkapkan kartumu dulu, jawab Chen Xiaobei dengan tenang. Kau masih berani menyuruhku menunjukkan kartuku. Akan kutunjukkan sekarang juga, itu masih as sekop. Jelas lebih bagus dari kartumu. Qiu Hairui membalik kartunya dan membantingnya ke meja, hal itu membuat setiap orang yang melihatnya terkejut. C376 beraninya kau. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Qiu Hairui melotot seolah-olah dia adalah katak yang diinjak-injak sapi, sementara mulutnya melebar cukup untuk memasukkan kepalan tangan. Dia mengira akan mendapatkan as sekop lagi seperti di ronde sebelumnya, tetapi kartu yang dipegangnya adalah 2 berlian. Setiap anggota geng hitam, dari atas hingga bawah, ketakutan setengah mati. Semua hinaan dan ejekan yang mereka lontarkan kepada Chen Xiaobei telah berubah menjadi tamparan tak terlihat, dan dilontarkan kembali ke wajah mereka. Hal itu sangat memalukan sehingga sebagian dari mereka ingin mati saja dan terhindar dari penderitaan tersebut. Hehe. Kukira aku akan kalah kali ini, karena aku mendapatkan 2 keriting. Aku bahkan tidak pernah membayangkan orang bodoh sepertimu bisa seberuntung itu mendapatkan 2 berlian. Chen Xiaobei berpura-pura terkejut dengan hasilnya, sebelum tertawa jahat. Sebenarnya aku ingin bermain 3 ronde lagi denganmu, tapi sepertinya kita harus mengakhirinya di sini. Yah, begitulah hidup. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Blark. Qiu Hairui sangat marah hingga ia muntah darah, bahkan matanya pun merah. Dia telah mempertaruhkan segalanya pada ronde ini. Dia tidak hanya kehilangan semua yang telah dimenangkannya, tetapi cadangan kekayaan terakhir yang dikumpulkan oleh anggota Black Gang pun lenyap semuanya. Setelah sistem menyelesaikan transaksi akhir, Chen Xiaobei kini memiliki 2 miliar di rekeningnya, sehingga kekayaannya menjadi 3 miliar. Di sisi lain, setiap anggota geng hitam benar-benar bangkrut. Mulai saat ini, mereka akan menjadi bahan olok-olok di Jianghu, tidak ada seorang pun yang tidak akan mengejek para preman gadungan yang bahkan tidak punya uang sepeser pun. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku menang saat memasang taruhan kecil. Bagaimana bisa aku kalah saat bertaruh habis-habisan? Kenapa? Qiu Hairui mendidih. Dia tampak siap memakan daging manusia saat dia menatap bandar dan Chen Xiaobei dengan amarah. Kau, dasar jalang keparat. Kau selama ini bersekongkol dengan Chen Xiaobei untuk menipu kami dan mengambil uang kami, serunya sambil menerjang bandar itu dengan niat membunuh. Qiu Hairui memiliki tinggi 1,8 meter dan bertubuh gemuk, penampilan fisiknya benar-benar menutupi sosok pedagang setinggi 1,6 meter itu, seolah-olah dia adalah seekor burung kecil yang jinak. Tamparan. Qiu Hairui mendaratkan telapak tangannya ke bandar judi itu sebelum dia sempat bereaksi. Duk. Melompati tubuhnya, Qiu Hairui mulai menghujani pukulan tanpa henti, menghancurkan wajah cantik pedagang itu dalam sekejap.
Darah muncrat kemana-mana, wajahnya kini benar-benar tak dapat dikenali. Aku tidak bekerja dengannya. Kaulah yang membawanya ke kasino ini. Aku bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya, kata bandar itu dengan suara serak sambil memohon agar nyawanya diselamatkan dari tuduhan palsu Qiyu Hairui. Bajingan! Jangan repot-repot membela diri. Kau yang melakukan itu. Bagaimana lagi aku bisa mendapatkan kartu 2 berlian sialan itu, teriak Qiyu Hairui. Ia kelelahan setelah penyerangan itu dan ingin istirahat sejenak. Namun, Gukao Zuo memberinya asbak, yang kemudian diambilnya dan digunakan untuk memukul kepala pedagang itu berulang kali. Tidak. Kumohon ampuni aku. Ark. Tak lama kemudian, pedagang itu berhenti bernapas. Qiyu Hairui hampir pasti hanya melampiaskan amarahnya dan sama sekali tidak mau membayar 1 juta yang telah dijanjikannya kepada wanita itu. Pada akhirnya, dia pantas dikasihani, karena dia telah melakukan perjalanan jauh dari Amerika hanya untuk dibunuh secara tidak masuk akal tanpa imbalan apapun. Fakta bahwa dia terlibat dengan Qiyu Hairui yang licik dan orang-orang sepertinya sama sekali tidak membenarkan kejatuhannya yang menyedihkan. Meskipun demikian, dia telah bekerja sama dengan geng hitam untuk menguras rekening bank Chen Xiaobei. Chen Xiaobei pasti sudah gila sekarang jika dia tidak memiliki mata api tatapan emas yang mampu menggagalkan rencana Qiyu Hairui. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang akan mengasihani dia. Chen Xiaobei, sekarang giliranmu. Qiyu Hairui berdiri dari mayat pedagang itu dan berteriak dengan marah. Saudara-saudara, jangan hanya berdiri di situ. Ayo kita ambil uang kita kembali. Para preman, yang tadinya dalam keadaan syok, langsung tersadar dan mengepung Chen Xiaobei dan kelompoknya seperti sekumpulan serigala. Bajingan! Chen Xiaobei! Kembalikan uang kami atau orang-orangmu tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Sialan kau! Mana uang kami? Berikan uang kami atau aku akan melemparkanmu dari kapal ini untuk memberi makan hiu. Teriakan amarah terdengar di mana-mana saat ruangan itu mendidih karena amarah dari faksi geng hitam. Keinginan mereka untuk membantai meresap ke udara, menciptakan suasana yang menakutkan. Murong Xiaoyao dan yang lainnya sudah berdiri dan berkumpul di sekitar Chen Xiaobei, yang masih tampak tenang. Bukankah sudah kukatakan barusan, teriaknya. Kalian tidak akan mendapatkan sepeser pun meskipun kalian membunuhku. Itu tidak ada gunanya. Tidak, kami akan menyiksa kalian semua. Kalian semua pasti berharap mati. Mari kita mulai dengan tetua ketiga. Siksa dia sampai mati, balas Gukao Zuo dengan penuh kebencian. Setelah itu, kami akan memperkosa Murong Xiaoyao bersama-sama di depanmu jika kau masih menolak memberikan kata sandi rekening bankmu. Kami punya ratusan orang di sini, ini akan berlangsung sampai besok pagi. Semuanya terserah padamu. Gukao Zuo. Dasar binatang, seru tetua ketiga dengan marah. Bajingan tak tahu malu. Berani-beraninya kau. Keluargamu pasti sudah bangkrut total jika bukan karena Bos Tian. Kau tidak akan hidup jika bukan karena dia. Gukao Zuo. Mati sekarang juga. Murong Xiaoyao sangat marah. Dia ingin membunuh setiap anggota geng hitam saat itu juga, dan dia menyerang Gukao Zuo tanpa ragu-ragu. Hati-hati dengan tipu daya kotornya. Chen Xiaobei mengingatkannya. Murong Xiaoyao memiliki kekuatan tempur 5.000, tak satu pun anggota geng yang mampu menandinginya. Namun, bahkan orang terkuat di bumi ini pun bisa lengah. Apa kau benar-benar percaya aku sebodoh itu? Apakah kami akan membiarkan rombonganmu naik tanpa persiapan yang layak? Gukao Zuo tersenyum dingin tanpa rasa takut. Boom! Langit-langit kasino retak, dan seorang pria bertubuh kekar jatuh dari lubang di depan Gukao Zuo. Ia berambut panjang dan berwajah garang, ditambah dengan pakaian kulit binatang yang tebal dan lusuh yang dikenakannya, ia tampak persis seperti orang biadab. Suara mendesing. Suara desisan terdengar di udara saat pria buas itu melayangkan pukulan ke arah Murong Xiaoyao. Tinju pria itu setidaknya 4 hingga 5 kali lebih besar dari tinju Xiaoyao, dan melesat ke arahnya seperti bola meriam. C377 siapa yang akan membantuku menggaruk gatalku? Pukulan Murong Xiaoyao berbenturan dengan pukulan pria buas itu. Tinju pria itu lebih unggul dalam ukuran dan kekuatan, memaksa Murong Xiaoyao mundur dalam hitungan detik. Terhuyung-huyung, ia mundur beberapa langkah dan mencoba menyeimbangkan diri. Mati, teriak pria biadab itu sambil memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Murong Xiaoyao dengan pukulan lainnya. Sial! Dia panik. Mustahil baginya untuk menghindar saat dia masih kehilangan keseimbangan. Lawannya akan memberikan kerusakan serius padanya bahkan jika pukulan itu gagal membunuhnya. Jangan takut. Aku di sini untuk melindungimu, sebuah suara hangat dan lembut bergema di sampingnya. Tiba-tiba, pinggangnya digenggam oleh sebuah tangan besar, tangan itu membimbingnya mundur, menghindari pukulan.
Bergerak mengikuti arus, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk jatuh ke pelukan Chen Xiaobei. Di setiap momen itu, dia merasa aman, tetapi juga khawatir akan dirinya. Orang biadab itu lebih kuat dari kita berdua. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan gugup. Biar kupikirkan dulu, nanti. Mengabaikan ancaman itu, dia mengangkat tangan wanita itu untuk memeriksa tempat di mana buku-buku jarinya membentur buku-buku jari pria biadab itu. Hanya sedikit bengkak. Tulang dan ototmu baik-baik saja. Jangan khawatir. Dia tersenyum. Sialan kau. Berani-beraninya kau mengabaikanku, teriak pria buas itu dalam bahasa yang mirip dengan bahasa Inggris, tetapi sangat bercampur dengan aksen Eropa dan hampir tidak bisa dimengerti. Namun demikian, Chen Xiaobei dapat memahami pria itu tanpa masalah. Kenapa aku harus peduli pada cacing sepertimu? Mulutnya berkedut saat dia menjawab. Sialan kau. Akan kuhancurkan kau sampai lumat. Pria buas itu meledak, dan menyerang Chen Xiaobei dengan segenap kekuatannya. Bajingan Xiaobei. Kenapa kau membuatnya marah? Dia bisa membunuh kita berdua. Murong Xiaoyao berteriak ketakutan. Baginya, Chen Xiaobei hanyalah bocah dengan kekuatan tempur 5.000, mustahil baginya untuk mengalahkan si biadab itu. Labu, dia hanya sedikit lebih kuat darimu. Dia harus berlatih 100 tahun lagi jika ingin membunuhku. Chen Xiaobei tersenyum tenang. Bagaimana mungkin? Kita berdua keluar dari pelatihan sekitar waktu yang sama. Kau seharusnya tidak lebih kuat dariku, kata Murong Xiaoyao dengan ragu. Lihat saja nanti. Dia mengangkat bahu, memeganginya dengan satu tangan sementara tangan lainnya bersiap menghadapi serangan si buas. Duk! Terdengar suara teredam. Tinju besar si biadab dihentikan oleh telapak tangan Chen Xiaobei. Pria itu tidak bisa membuatnya bergeser meskipun dia mengerahkan seluruh berat badannya untuk melayangkan pukulan itu. Bagaimana? Bagaimana mungkin ini terjadi? Murong Xiaoyao terdiam, si biadab dan Gu Kaozuo juga terkejut. Omong kosong. Apa kau mencoba membantuku menggaruk gatalku? Chen Xiaobei menyeringai mengejek. Dia tidak sedang berakting, memang benar-benar terasa seperti seseorang menggaruknya dengan lembut. 10.000 poin kesehatannya jelas bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Mustahil. Kau hanya perempuan Cina kurus kering. Bagaimana mungkin kau memiliki kekuatan sebesar itu? Pria buas itu sama sekali tidak percaya bahwa Chen Xiaobei lebih kuat darinya. Dia menarik diri dan mengarahkan pukulan lain ke wajahnya. Sialan. Apa ibumu tidak mengajarimu untuk tidak memukul orang di wajah? Pergi sana. Chen Xiaobei mengangkat kaki kanannya dan melayangkan tendangan cepat ke selangkangan si biadab. Dok. Ke-500 orang itu menyilangkan kaki mereka tanpa sadar. Aduh. 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 Si biadab bertubuh kekar itu dikirim kembali ke lubang tempat dia melompat turun. Ya Tuhan! Kekuatan macam apa itu? Itu terlalu menakutkan. Siapa si Chen Xiaobei ini? Kenapa dia begitu kuat di usia semuda ini? Kekuatan ini, kurasa dia bahkan lebih kuat dari bos Murong Tian. Sial, kurasa kita sama sekali tidak bisa mengalahkannya. Tidak akan ada yang berani melawannya lagi. Karena satu tendangan saja dan kejantananmu akan hilang selamanya. Geng hitam menyaksikan dengan ketakutan dan gemetar bahkan saat mereka berbicara. Xiaobei. Sejak kapan kau menjadi sekuat ini? Tanya Murong Xiaoyao sambil masih berbaring dalam pelukannya, terlalu terkejut hingga lupa bahwa ia seharusnya berusaha melepaskan diri. Selama ini dia percaya bahwa kekuatan tempurnya setara dengan Chen Xiaobei. Baru sekarang dia menyadari bahwa Chen Xiaobei telah menjadi lebih kuat darinya. Niatnya untuk menjadi lebih kuat darinya mungkin sudah menjadi hal yang mustahil. Sebaiknya kau pergi ke tetua ketiga dulu, kata Chen Xiaobei sambil menyenggolnya dan membawanya kembali ke kenyataan. Dengan pipi memerah, dia segera berlari ke tetua ketiga. Gu Kaozuo, katakan padaku. Bagaimana aku harus membunuhmu? Tanya Chen Xiaobei dingin, alisnya terangkat. Kau benar-benar yakin bisa menang? Ini masih terlalu dini. Gu Kaozuo tertawa, lalu berteriak memanggil bala bantuannya. Pemimpin Roland, Tuan Dongfang. Kemarilah, cepat. Kita bisa kehilangan kendali atas situasi ini sebentar lagi. Apa yang kalian tunggu-tunggu? Boom! Pria biadab yang telah dikalahkan Chen Xiaobei dilemparkan ke dalam lubang di langit-langit, dan selusin orang biadab yang menyerupai pria yang jatuh itu kemudian melompat turun. Sampah. Memalukan. Sebagian dari mereka mencemooh rekan mereka yang gugur. Chen Xiaobei menggunakan Nether Spirit Battle Scouter miliknya untuk memindai para pendatang baru, ternyata kekuatan tempur mereka berkisar antara 5 hingga 6.000. Seharusnya dia tidak akan kesulitan menghadapi mereka. Namun, pemimpin mereka tampak berbeda.
Ia lebih berotot daripada yang lain dan mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit serigala hitam, serta topi yang pada dasarnya adalah kepala serigala. Sejujurnya, dia terlihat sangat keren. Ding! Kultivasi, fase tengah tahap pemurnian Qi, kesehatan, 8.800, kekuatan tempur, 8.000. Chen Xiaobei mengerutkan kening, dia jelas tidak boleh meremehkan orang ini. Meskipun memiliki 10.000 poin kesehatan, itu saja tidak akan membuatnya tak terkalahkan, dia tetap akan merasakan sakit dan berdarah. Terlebih lagi, Chen Xiaobei hanya memiliki peluang jika musuh hanya meninju dan menendang, jika mereka mengeluarkan senjata jarak dekat, dia pasti akan kalah juga. Begitu sulitnya menghadapi lawan yang lebih kuat, tampaknya peluangnya untuk mengalahkan pemimpin barbar itu sangat tipis. Namun, dia juga lupa bahwa Gu Kaozuo telah memanggil orang lain selain para barbar itu. Semua orang biadab ini sangat tidak sopan. Di mana tata krama mereka? Seseorang yang mengenakan pakaian merah menuruni tangga perlahan. Dari penampilan fisiknya saja, dia seharusnya seorang pria, tetapi dia juga memiliki rambut panjang dan memakai riasan. Gerak-geriknya pun tidak berbeda dengan seorang wanita. Kultivasi, fase tengah tahap pemurnian Qi, kesehatan, 8.000, kekuatan tempur, 9.000. Chen Xiaobei menjadi semakin gugup setelah dia memindai waria itu dengan Nether Spirit Battle Scouter miliknya. Laki-laki banci itu terlalu kuat. Aku pasti akan kalah dalam pertarungan. Sepertinya aku masih terlalu lemah. Aku butuh lebih banyak Qi spiritual untuk memperkuat diriku, gumamnya, jelas menyadari situasinya. Namun, alih-alih panik, dia justru merasa lega setelah memutuskan untuk tidak melawan waria tersebut. Tidak. Siapa yang memukuli sepupuku? Ladiboy itu tiba-tiba menjerit dan bergegas menghampiri Dong Fang Hong yang tak sadarkan diri, yang tergeletak 10 meter jauhnya. Hong Hong kecil. Apa yang terjadi padamu? Bangunlah, kumohon. Jelas sekali bahwa semua orang merasa jijik melihatnya, tetapi waria itu sama sekali tidak mempedulikan mereka. Sambil memegang Dong Fang Hong dengan satu tangan, dia menggunakan tangan lainnya untuk menekan dadanya dan menyalurkan Qi sejati ke pemimpin geng hitam itu. Gerakan ini dapat membantu seseorang memulihkan Qi yang kacau di dalam tubuh mereka. Orang awam tidak akan dapat mengamatinya, hanya para elit pemurnian Qi yang dapat melihat dan memahami prosesnya. Laki-laki banci ini memiliki Qi sejati yang sangat terkonsentrasi. Tak heran kekuatan tempurnya lebih tinggi daripada kesehatannya, dia adalah elit tersembunyi, pikir Chen Xiaobei dengan bingung. Namun, bukankah dia takut melukai tubuhnya sendiri? Ekspresi Dong Fang Bubei berubah dingin. Jangan khawatir, Hong Hong kecil, serunya dengan suara tajam. Aku pasti akan membuatnya membayar. Aku akan memastikan dia menderita. Aku tidak akan berkelahi denganmu, kata Chen Xiaobei, nyaris tak bisa menahan muntahnya. Mengapa kau menolak bertarung? Takut kalah? Tanya Dong Fang Bubei. Ya, kurasa aku tidak bisa mengalahkanmu. Chen Xiaobei mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Setidaknya kau tahu kau tak bisa mengalahkanku. Berlututlah sekarang juga dan minta maaf. Setelah kulihat lebih dekat, kau juga cukup tampan. Baiklah, aku akan membiarkanmu hidup jika kau setuju menjadi mainanku, kata waria itu lalu mengedipkan mata padanya. Sendawa. Chen Xiaobei menoleh untuk melawan sensasi yang muncul di perutnya. Dia hampir memuntahkan makan malam lezat yang baru saja disantapnya. Sekarang, sama sekali tidak mungkin dia akan melawannya bahkan jika dia memiliki kekuatan tempur yang lebih besar. Dia akan muntah-muntah sampai mati sebelum pertarungan dimulai. Sementara itu, Qiyu Hairui dipenuhi kegembiraan setelah melihat lawannya mengakui bahwa dia lebih lemah dari si banci. Chen Xiaobei, teriaknya. Bisakah kau merasakan ketakutan sekarang? Berikan aku kata sandi rekening bankmu sekarang juga. Beritahu kami kata sandinya sekarang. Gu Kaozuo menimpali dengan senyum jahat. Jika tidak, aku akan meminta Tuan Dongfang untuk bertarung denganmu di ranjang. Blark. Sialan, jangan menjijikkan, kata Chen Xiaobei dengan angkuh sambil menatap Gu Kaozuo. Apa kalian benar-benar berpikir beberapa orang biadab dan seorang waria menjijikkan bisa mengalahkanku? Kenapa tidak? Tuan Dongdang dan pemimpin Roland bisa menghancurkanmu dengan mudah, jawab Qiyu Hairui, dengan nada yang agak angkuh. Tidak apa-apa. Aku tidak akan melawan kalian karena aku tidak cukup kuat, tetapi aku akan memanggil seseorang yang bisa mengalahkan kalian semua, kata Chen Xiaobei sambil tersenyum mengejek, dia tampak sangat percaya diri. Apa? Kamu mau menelepon siapa? Kamu mau bercanda? Bahahaha. Gu Kaozuo tertawa terbahak-bahak. Kurasa kau pasti sudah memberi makan otakmu kepada anjing-anjing, serunya dengan nada mengejek. Ini perairan internasional. Siapa yang akan kau panggil? Katakan padaku kau Poseidon, dan kau akan memanggil beberapa monster laut untuk melawan kami.
Aku tidak akan memanggil monster laut, tapi bala bantuanku mungkin lebih kuat dari itu. Chen Xiaobei mengangkat bahu. Hahaha. Apa kau sudah gila setelah Tuan Dongfang mengancammu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Qiu Hairui mulai tertawa terbahak-bahak dan mengejek Chen Xiaobei juga. Panggil saja. Panggil karakter legendaris itu. Aku akan menunggu di sini dan menonton pertunjukan monyetmu. Hahaha. Boom. Suara gemuruh keras terdengar dari pintu masuk kasino. Qiu Hairui dan Bu Kaozuo sangat terkejut hingga hampir menggigit lidah mereka karena tertawa. Kemudian, puluhan anggota Black Gang dilempar-lempar seolah-olah mereka adalah mainan, tidak banyak dari mereka yang bangkit kembali setelah jatuh ke lantai. Ya Tuhan! Apa yang sebenarnya terjadi? Pemandangan kacau itu mengejutkan semua orang, dan tak lama kemudian semua pasang mata tertuju ke arah pintu masuk. Seorang pria yang hampir berusia 30 tahun berjalan menuju tengah kasino. Tingginya sekitar 1,9 meter, sangat tampan, dan memiliki otot-otot yang terbentuk sempurna yang terlihat di balik kaos polos dan celana olahraganya. Aura yang dipancarkannya luar biasa, seolah-olah semua orang di sekitarnya berada di hadapan seorang raja. Aura itu begitu kuat hingga bisa membuat orang biasa membeku. Dan tampaknya ada seorang wanita cantik dengan tubuh menggoda yang berjalan di sampingnya juga. Paman, aku serahkan sekelompok badut ini padamu. Wanita itu menepuk pria di sampingnya sebelum bergegas menghampiri Chen Xiaobei. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia menggenggam erat lengan pria itu, seolah takut pria itu akan lari darinya. Chen Xiaobei bisa merasakannya jauh di dalam pelukan wanita itu yang lembut dan kenyal. Dasar labu mesum. Mencoba menggodaku lagi. Chen Xiaobei merasakan darahnya mendidih, senyumnya pun semakin mesum. Hehe. Aku harus berusaha lebih keras untuk bisa masuk ke celanamu. Wen Yuan tersenyum dan bersandar di bahunya. Dasar mesum. Dia benar-benar kehilangan akal sehat setelah melihat gadis dengan payudara besar. Murong Xiaoyao menghentakkan kakinya, mengumpat pelan bahwa dia akan mendapatkan tubuh sempurna seperti itu cepat atau lambat. Sialan kalian. Kita di sini untuk bertarung, bukan untuk menonton kalian bermesraan, teriak Roland dengan marah, saudara-saudara. Serang mereka. Hancurkan mereka berkeping-keping. Para biadab itu meraung dan menyerang Chen Xiaobei, tetapi dia tampak sepenuhnya asyik merayu Wen Yuan dan sama sekali mengabaikan para penyerangnya. Dasar bajingan sombong. Mati sekarang juga. Seorang pria biadab berkumis tebal mengangkat tinjunya dan bersiap untuk memukul kepalanya. Boom! Tepat ketika semua orang mengira pukulan itu akan mengenai sasaran, pria di dekat pintu masuk kasino muncul di depan Chen Xiaobei dalam sekejap. Dengan satu pukulan dari Xiang Yu, pria berkumis kasar itu terlempar kembali ke teman-temannya, dan mereka semua berjatuhan seperti pin bowling. Semua orang ternganga melihat pemandangan itu. C-379 Raja yang perkasa. Tak seorang pun bisa mempercayai mata mereka saat darah berceceran di lantai. Pria biadab berkumis itu memiliki lubang menganga di tubuhnya, pukulan Xiang Yu begitu kuat hingga menguapkan jantung dan paru-parunya. Mayat itu juga telah menghantam selusin pria biadab dengan kekuatan tempur masing-masing 5.000 hingga 6.000, dan menjatuhkan mereka seperti domino yang tersapu angin. Bahkan Chen Xiaobei sendiri sangat terkejut menyaksikan kekuatan sebenarnya dari Xiang Yu. Dia bahkan tidak bisa membayangkan kekuatan yang Xiang Yu curahkan di balik tinjunya. Aku akan menghancurkan siapapun yang ingin menyakiti saudaraku. Kata-kata Xiang Yu dipenuhi dengan otoritas bak raja sehingga semua yang memandangnya gemetar ketakutan. Kasino itu diselimuti keheningan yang mencekam karena 500 orang tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Para anggota geng hitam merasa pusing dan pupil mata mereka membesar seolah-olah tercekik, sebagian besar merasakan tekanan luar biasa yang menghimpit mereka. Hebat! Jadi, ini aura dari Xiang Yu yang legendaris, pikir Chen Xiaobei sambil berdiri di sampingnya, merasa benar-benar aman dan terlindungi oleh pelindungnya. Bangun! Dari mana kalian mendapatkan keberanian untuk menyakiti saudaraku? Tunjukkan padaku sekarang, teriak Xiang Yu dan menyerbu kelompok orang-orang biadab itu, kekuatan tempurnya yang berjumlah 50.000 berkobar dalam serangan. Chen Xiaobei sendiri tidak bisa mengimbangi kecepatan temannya yang melesat mengelilingi musuh. Tak lama kemudian, kepala-kepala mulai berterbangan ke udara. Xiang Yu menggunakan tangan kosongnya untuk memenggal kepala mereka. Darah menyembur ke langit-langit seperti letusan gunung berapi, dan setiap orang biadab kehilangan kepalanya dalam 5 detik. Sebelum Roland menyadarinya, Xiang Yu sudah berada di depannya, tanpa noda setetes darah pun. Jadi, kaulah yang ingin mencabik-cabik saudaraku, tanya Xiang Yu dengan tatapan dingin. Tanpa disadari, pemimpin para biadab dengan kekuatan tempur 8.000 tiba-tiba berlutut di depan Xiang Yu, dan kakinya mati rasa. Percuma saja berlutut di hadapanku sekarang. Xiang Yu meraung dan meraih bahu Roland dengan kedua tangannya untuk mengangkatnya dari tanah.
Ampunilah. Kumohon, biarkan aku hidup. Aku bisa menjadi budakmu. Kumohon lepaskan aku. Roland berusaha sekuat tenaga memohon dalam bahasa Mandarin. Dia telah jatuh ke dalam jurang keputusasaan. Percuma saja memohon sekarang. Xiang Yu meraung lagi dan mencabik-cabik Roland menjadi dua dengan tangan kosong. Lumpur cair. Darah dan organ tubuh pemimpin biadab itu berjatuhan di lantai saat teror benar-benar mencekam kerumunan. Tak seorang pun berani bergerak, dan mereka yang berhati lemah langsung pingsan. Ya Tuhan! Kekuatan macam apa itu? Dia bukan manusia, dia adalah dewa. Dewa perang. Dewa kematian. Bagaimana Chen Xiaobei bisa menemukan saudara yang begitu hebat? Ini tidak nyata. Aku yakin Chen Xiaobei tidak sesederhana yang kita kira. Tidak mungkin dia memiliki saudara yang sekuat itu kalau tidak begitu. Saya rasa kita telah melakukan kesalahan besar kali ini. Menentang Chen Xiaobei sama seperti menentang malaikat maut. Teriakan ngeri menggema di tengah kerumunan. Geng hitam kini memandang Chen Xiaobei sama seperti mereka memandang Xiang Yu, mata mereka dipenuhi rasa takut dan hormat. Kita akan mati. Kita akan mati hari ini, seru Gu Kaozuo. Dia sudah kehilangan kendali, jatuh ke tanah, dia mulai mengompol. Dasar bajingan tak berguna. Qiyu Hairui juga ketakutan, tetapi tidak seperti rekannya, dia tidak menyerah. Mengambil ponselnya, dia dengan cepat mengirim pesan dengan jari-jari yang gemetar. Tuan Hantu, mohon segera datang. Sementara itu, Xiang Yu berjalan menuju Dongfang Bubai. Kau, jangan mendekatiku. Kubilang jangan mendekat. Dongfang Bubai merintih histeris, tampak siap berteriak sejadi-jadinya. Waria itu sendiri cukup tangguh, tetapi mustahil baginya untuk mengalahkan seseorang seperti Xiang Yu. Bagi lawannya, dia hanyalah sampah, dan tidak heran jika dia benar-benar ketakutan. Percuma saja takut sekarang. Xiang Yu terus berjalan mendekatinya. Dia sama sekali tidak ragu. Ingat, kaulah yang memaksaku bertindak. Dongfang Bubai berteriak dan tiba-tiba mengangkat kedua lengannya, ratusan jarum melesat ke arah Xiang Yu dari lengan bajunya. Setiap jarum diresapi dengan ki sejati merah. Jadi, orang ini menanamkan seluruh ki sejatinya ke dalam jarum-jarum itu. Itulah sebabnya dia tidak takut melukai tubuhnya sendiri, pikir Chen Xiaobei, tiba-tiba sedikit khawatir. Mungkinkah Xiang Yu menghadapi ratusan jarum sekaligus? Menghalangi semua jarum itu bukanlah hal yang mudah. Sementara itu, Xiang Yu tetap tenang meskipun diancam. Perlawananmu sia-sia, teriaknya, dan tubuhnya tiba-tiba diselimuti cahaya kemasan. Dia tampak seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Huosh! Angin kencang menerpa ruangan, melemparkan para preman lain di sekitar Dongfang Bubai ke sana kemari. Tak satu pun dari mereka yang mampu berdiri tegak. Suara mendesing. Suara mendesing. Seolah hidup, jarum-jarum itu berbalik dalam sekejap ke arah Dongfang Bubai. Kecepatan mereka berlipat ganda, dan dia tidak pernah bisa menghindar tepat waktu. Dia terpaksa menyaksikan jarum-jarum itu menusuk tubuhnya sendiri, memaku dirinya ke tanah. Blark! Dongfang Bubai memuntahkan seteguk darah dan mati ketakutan saat Xiang Yu kembali ke keadaan normalnya. Hembusan angin berhenti, dan tempat itu kembali sunyi mencekam sementara Xiang Yu berjalan menuju Chen Xiaobei. Ada rasa takut dan kekaguman yang tak berujung di antara para penonton yang hanya menyaksikan dengan tercengang. Mereka pada dasarnya baru saja menyaksikan kekuatan ilahi menerobos medan perang, dan semua yang mereka lihat sungguh di luar nalar. Hanya Chen Xiaobei dan Wen Yuan yang dapat dengan tenang terlibat dalam obrolan ringan yang tidak berarti dengan Xiang Yu. Paman, kau sangat kuat. Bisa dibilang kau sedikit lebih kuat dari Xiaobei-ku. Wen Yuan tersenyum. Bro Yu. Jurus apa itu? Keren banget. Chen Xiaobei tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Itu adalah Kang Kiku. Kau akan bisa menggunakannya saat mencapai tahap nirwana sejati, jawab Xiang Yu dengan tenang. Hehehe. Aku tak pernah menyangka seorang elit yang telah mencapai tahap nirvana sejati akan datang ke kota kecil seperti Greenfin City. Ini hebat. Hebat. Sebuah suara menyeramkan terdengar entah dari mana saat lampu-lampu berkedip tanpa henti. Apa yang sebenarnya terjadi? Xiang Yu dan Wen Yuan melihat sekeliling, tidak dapat mendengar suara itu. Ada roh jahat di sini. Roh yang sangat kuat. Chen Xiaobei menegang. Dia adalah satu-satunya orang di ruangan itu yang memiliki Nether Spirit Battle Scouter, tidak ada orang lain selain dia yang bisa mendengar suara mengerikan itu. C380 Dukun Bintang 5. Roh jahat. Kenapa ada roh jahat di sini? Tanya Xiang Yu dengan terkejut dan mulai merasa tegang juga. Dia mungkin tak terkalahkan melawan manusia lain, tetapi dia tak berdaya melawan roh jahat karena dia tidak memiliki benda yang murni atau mata yin yang. Itu menjadi canggung baginya setiap kali pertempuran spiritual datang menghampiri.
Suara mendesing. Angin dingin berhembus melalui ruangan saat bayangan hitam muncul dari lantai. Bayangan itu mulai tertawa angkuh. Hehehe. Hari ini adalah hari yang baik bagiku. Aku baru saja menjadi kaya berkat Qiyu Hairui dan sekarang aku akan menyerap Qi dari seorang elit di tahap nirwana sejati. Sungguh fantastis. Tidak seorang pun melihat roh jahat itu bahkan ketika ia muncul, tetapi mereka dapat merasakan sensasi dingin yang meresap ke dalam tubuh mereka dari kepala hingga kaki. Semua orang merinding saat anggota tubuh mereka menjadi sedingin es. Sebelumnya, masa telah dibuat ketakutan oleh pertarungan Xiang Yu dan sekarang terjebak dalam suasana yang aneh dan menakutkan. Sebagian besar dari mereka dengan cepat kehilangan kesadaran dan pingsan. Tetua ketiga dan 5 anggota inti yang lebih tua juga tidak dalam keadaan baik. Mereka akan segera pingsan. Kultivasi, roh jahat bintang 5, kesehatan, wujud roh bintang 5, kekuatan tempur, 15.000. Chen Xiaobei menggunakan Nether Spirit Battle Scouter miliknya untuk memeriksa roh jahat itu sambil tanpa sadar mengetuk ponsel di sakunya untuk mengeluarkan diskon. Tetua ketiga, aku ingin kau memegang cincin ini, dan tetap dekat dengan yang lain, kata Chen Xiaobei sambil menyerahkan diskon kepada tetua ketiga. Tak lama kemudian, mereka semua merasa lebih baik setelah menerima perlindungan dari energi spiritual yang murni. Namun, Chen Xiaobei masih berada di pihak yang kalah. Xiang Yu tidak memiliki mata yin yang, senja fajar tidak cukup kuat untuk mengalahkan roh jahat, dan dia sendiri masih cukup lemah. Dia dengan cepat memutuskan untuk memberikan senja fajar kepada tetua ketiga untuk menangkis Qi Yin karena bagaimanapun juga mustahil baginya untuk melawan roh jahat itu. Sebuah benda spiritual yang murni. Tuan Hantu langsung menyadari perubahan Qi dan terbang untuk memeriksa diskon dengan rasa ingin tahu. Wow, serunya sambil berhenti 5 meter dari cincin itu. Aku tidak menyangka akan menemukan benda spiritual yang murni di sini. Bonus yang luar biasa. Kau roh jahat yang aneh. Kenapa kau peduli dengan uang dan kenapa kau menginginkan benda spiritual yang murni? Bisakah kau mengambilnya? Chen Xiaobei mendekati roh jahat itu sambil terus mengetuk-ngetuk ponsel di sakunya. Kau terlahir dengan mata yin yang. Ini menarik. Roh jahat itu menunduk dan mengamatinya dengan saksama. Melihat Chen Xiaobei berbicara sendiri, Qiyu Hairui kini yakin bahwa Tuan Hantu yang ia sewa telah tiba. Ia menjadi semakin gembira ketika melihat Xiang Yu terdiam. Tuan Hantu ada di sini. Kalian semua akan mati hari ini. Hahaha. Dia tertawa terbahak-bahak. Aku menghabiskan banyak uang untuk menyewanya membunuh kalian. Dia bisa memaksa kesadarannya sendiri masuk ke dalam roh jahat manapun dan mengendalikannya, dia praktis tak terkalahkan dalam wujud roh. Bahkan saudaramu yang sangat kuat pun tidak bisa mengalahkannya. Hahaha. Chen Xiaobei terkejut mendengar kata-kata Qiyu Hairui. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang dukun bisa memiliki kemampuan unik seperti itu. Saat itu juga, dia menyadari bahwa dunia ini sungguh luas, dan masih banyak hal yang belum dia temukan. Bodoh. Kenapa kau membocorkan rahasia terbesarku kepada musuh, teriak Tuan Hantu dengan marah, tetapi Qiyu Hairui, yang tidak bisa mendengarnya, terus berakting sebagai orang yang sombong dan menyebalkan. Tuan Hantu pasti akan membunuh bos mafia itu di tempat jika bukan karena uang yang dijanjikan kepadanya. Pada kenyataannya, kemampuan seorang dukun adalah rahasia terbesarnya yang seharusnya tidak diketahui orang lain. Mereka akan rentan terhadap lawan yang akan mengeksploitasinya jika kemampuan mereka terungkap. Dengan kata lain, Tuan Hantu akan menjadi seperti sayuran jika aku membunuh roh jahat ini sekarang juga. Chen Xiaobei menyeringai. Yah, itu sangat mungkin, tapi mustahil bagimu untuk mengalahkan Tuan Hantu. Qiyu Hairui balas menyeringai. Lebih baik kau beritahu aku kata sandi rekening bankmu sekarang juga atau kau akan menderita siksaan yang hebat. Rekening bank. Ketertarikan Tuan Hantu tiba-tiba muncul, amarahnya lenyap dan dia menegakkan tubuhnya. Hei, nak, tanyanya pelan. Berapa banyak uang yang kau punya di rekening bankmu? Tidak banyak. Hanya 2 miliar. Chen Xiaobei mengangkat bahu dan menjawab dengan tenang. Apa? 2 miliar? Tuan Hantu sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka anak muda sepertinya akan memiliki uang sebanyak itu di rekening banknya. Semua uangmu sekarang menjadi milikku. Roh itu tertawa terbahak-bahak. Benda spiritual yang murni itu juga akan menjadi milikku, dan kemudian aku akan menyerap Qi dari elit tahap nirvana sejati itu. Hari ini sungguh luar biasa. Hihi. Apa kau benar-benar berpikir aku akan menyerahkan semua uangku tanpa perlawanan? Tanya Chen Xiaobei dengan tenang. Kau pasti bercanda. Tuan Hantu mulai tertawa histeris. Aku bisa lihat kau bahkan belum mencapai tahap nirvana sejati seperti pria di sana, dan itu berarti kau hanyalah sepotong daging mati di talenanku. Kau sampah. Aku bisa membunuhmu tanpa perlu mengangkat jari.
Dan aku juga punya 100 cara untuk membuatmu memberikan kata sandinya. Hehe. Sepertinya kau cukup menakutkan, tapi kau tetap harus meminta izin dari pedang ini dulu, jawab Chen Xiaobei dengan menantang sambil mengeluarkan pedang kayu sepanjang 3 meter dari sakunya. Pedang itu tampak polos dan kusam, lebih mirip mainan anak-anak daripada senjata sungguhan. Apa yang sedang dilakukan Chen Xiaobei? Dia berbicara sendiri dan baru saja mengeluarkan pedang kayu dari sakunya. Apakah ada roh jahat di sini? Tuan Qiu terus mengatakan sesuatu tentang Tuan Hantu. Kurasa ada roh jahat di kasino ini. Kakak Chen Xiaobei yang sangat kuat itu tidak bergerak. Kurasa kau benar. Ya Tuhan. Jadi, roh jahat memang ada di dunia kita. Bisakah Chen Xiaobei benar-benar mengalahkan roh jahat itu padahal kakaknya tidak bisa? Semua perhatian tertuju pada Chen Xiaobei dan Xiang Yu. Mereka tampak sangat gugup. Dasar Xiaobei brengsek. Apa kau benar-benar bisa mengalahkan roh jahat itu? Kali ini aku tidak mengalami pendarahan menstruasi. Murong Xiaoyao mengerutkan bibir. Dia juga sangat khawatir. Jangan khawatir, Kak, kata Wen Yuan dengan bangga. Xiaobei ku benar-benar pintar dan hebat. Ini bahkan tidak akan merepotkannya. Dewa Perang. Sobat. Apa kau tidak akan membantu Bro Bei? Bos api menelan ludah saat bertanya. Tidak ada yang bisa kulakukan untuk membantunya dalam pertarungan ini. Namun, aku percaya dia bisa mengalahkannya, jawab Xiang Yu, menunjukkan kepercayaan penuhnya pada temannya. Hehehe. Tuan Hantu memandang rendah Chen Xiaobei dan mengejek. Bocah nakal. Apakah teman-teman primatamu mengirimmu ke sini untuk mempermalukan dirimu sendiri? Mainanmu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kau tidak bisa menakutiku. Pedang jimat yang murni. Sambil memegang pedang dengan tangan kanannya, Chen Xiaobei menggerakkan jari-jari kirinya di sepanjang badan pedang kayu tersebut. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.